Oke, Pak Katsu, mungkin ini juga sudah semakin terang benderang ya tentang dasar-dasar Iya, yang membedakan Katolik dan Kristen lainnya begitu. Mungkin apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Hampir semua sih sudah cukup jelas begitu ya. Dan iya. kalau Kalau saya sih bukan menambahkan mungkin Bang hmm, BPC. ya, Jadi kita perlu memperhatikan juga dalam relasi kita dengan kubu lain, dalam hal ini baik Protestan atau yang lain, kita hmm, mesti tahu dulu batasan mana yang kita akan bicara sama mereka. hmm, Seperti yang salah satu saudara kita tadi di live chat itu kan karena apa yang tidak dia pahami dengan baik, akhirnya menyebabkan tanggapan dia itu malah memperkeruh suasana nantinya dari pihak hmm, Protestan gitu. Memang jadi kita perlu bijak juga gitu dalam menyikapi sebuah pertanyaan tuh jangan selalu terpancing kita harus langsung jawab gitu. Kalau hmm, sekiranya memang kita nggak ini, lebih baik kita bilang ya dengan rendah hati kita akui lah kita nggak tahu Iya, ya, nggak gitu. tahu kita Daripada nanti kita menjelaskan tidak satu salah. sesuai, Mm-mm. nah nanti lama-lama ya soalnya kubu sana kita sudah tahu lah, kita jelaskan yang benar pun dia pasti nanya gitu kan. Membantah lagi dan membantah lagi gitu, Pak. Apalagi kita iya, kasih penjelasan yang salah nanti malah mengakibatkan implikasi lain-lainnya hmm, gitu. Ya, ya, sebenarnya kita yang Katolik itu sangat mudah, walaupun sedikit butuh kerja keras. Karena begini, hampir segala sesuatunya itu sudah ditulis dalam dokumen resmi Gereja Katolik, baik di konsili-konsili maupun di Iya, katekismus dan katekismus. dokumen-dokumen lainnya itu yang resmi lah. Nah, jadi itu Iya, semuanya sedemikian rapi tersusun, hanya memang butuh sedikit kerja keras, apalagi yang tidak semua dokumen itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalaupun sudah diterjemahkan, ini kan namanya tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen ofisial levelnya tingkat tinggi, sehingga iya. kadang-kadang bahasanya itu ya baru satu kalimat mata kita langsung terpejam dan kemudian langsung lempar diri di tempat tidur. Nah, itu agak susah. hmm, Nah, jadi Iya, memang dibutuhkan agak kerja keras sedikit ya. Nah, tapi secara umum kan kita tahu bahwa sudah ada di situ. Karena itu iya. memang memang gimana caranya itu? Karena begini ya, dari pengalaman saya melihat beberapa orang, termasuk orang Katolik, yang baca lalu salah tafsir. Saya kasih hmm, contoh langsung dalam beberapa kali saya sering ngomong misalnya saudara kita Crusade Network. Dia ya, baca-baca dokumen gereja tapi tafsirnya keliru. Nah, hmm, makanya Iya, kita bukan hanya baca tentang dokumen gereja ya, misalnya dokumen konsil, tapi juga membaca tafsiran yang resmi juga dari gereja. Karena ada saatnya hmm, kalau gereja, dalam hal ini misalnya Vatikan, kalau dia lihat ada banyak tafsiran yang keliru, maka mereka akan juga mengeluarkan tafsirannya yang resmi. Tafsirnya mesti begini. Ya, contoh misalnya saya sering bicara kalau soal bagaimana kita memahami tentang Islam, Hindu, Buddha, orang yang non Kristen juga orang Protestan. Ah, itu kita baca tafsiran dari magisterium dari CDF Congregation for the Doctrine of Faith. Itu dokumen yang namanya Dominus Yesus. Itu iya. dokumen itu Dominus tuh ada Yesus. 23 nomor itu, baca baik-baik alon-alon, maka di situ kita akan mengerti penjelasannya supaya ketika kita baca dokumen konsili tentang ekumene, tentang saudara-saudara kita yang non Kristen, termasuk yang mana-mana saja, pokoknya segala sesuatu itu ada di situ secara secara sarinya itu dijelaskan dengan sangat baik situ. Baca alon-alon saja. Kalau rasa mengantuk, tidur dulu, jangan paksa diri supaya mengerti dengan baik seperti itu. Itu ya. Iya, dulu Pak Jack. saya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Jack. Oke, mungkin habis ini kita coba closing ya. Bung Aldo mau menambahkan lagi tentang hari ini temanya dasar-dasar dan yang membedakan iman Katolik dengan Kristen lainnya supaya orang-orang tidak salah. Oh ini loh tafsir gereja Katolik itu begini, ya, gitu atau apapun. Silakan Bung Aldo.
Ya oke, Bang berbagi, Bang Katsu sama Pak Jack. Jujur, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Jack sungguh sangat holistik ya dan real sebagai jawaban, dan bukan hanya jawaban yang bersifat intelek semata, tetapi sebagai orang Katolik, saya mau mengakui, dan ini bukan pujian yang kosong dan juga bukan berarti ini pujian ya, tapi ini suatu pengakuan yang jujur bahwa apa yang dipaparkan oleh Pak Jack soal pertanyaan yang coba kita jawab ini, apa yang membedakan iman Katolik atau gereja Katolik dengan keimanan atau kelompok gerejawi yang lain, itu sungguh-sungguh um, kena di dalam batin saya, bukan hanya soal aspek intelektual semata, soal aspek fakta historis dan kesempurnaan ajaran. Nah, saya kira dua poin itu sungguh-sungguh mewakili pandangan kita semua. Tetapi ada juga satu pandangan pribadi yang saya tidak mau tambahkan secara panjang lebar, yang bagi saya selama, mungkin mohon maaf saya jelaskan dulu di awal, bahwa mungkin apa yang akan coba saya jawab ini masih pada tataran akademik atau intelektual, tapi ini hanya sebagai bahan untuk melengkapi. Jika Pak Jack tadi membahas dua aspek itu secara holistik, antara intelektual dan batin, aspek batin ya, keimanan, saya coba mau menanggapi secara akademik lah. Karena kita tahu bersama bahwa soal asas akademik itu sangat dijunjung tinggi di poin pertama di kalangan saudara-saudara kita denominasi, ketimbang aspek-aspek yang berbau spiritual atau adikodrati. Karena itu juga mereka salah memahami soal seksualitas dan soal hal-hal yang perlu ada pemaparan. Nah, oke, saya langsung masuk di pertanyaan inti itu. Apa yang menjadikan iman Katolik itu istimewa, berbeda, unik, atau spesifik ketimbang keimanan yang lain? Saya melihat bahwa iman yang Katolik itu, yang dianut oleh kita, gereja sepanjang masa, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, itu punya keistimewaan dalam hal realitas atau punya wujud yang konkret. Mohon maaf saya katakan ini karena apa yang diabstraksikan di kalangan kelompok gerejawi atau saudara-saudara denominasi itu, justru yang mereka abstraksikan itu mempunyai wujud konkretnya di kita. Saya ambil satu contoh supaya tidak mengawang-awang. Misalnya, doktrin tentang umat pilihan atau bangsa pilihan, bahwa Kristus hanya menebus mereka yang dipilihnya, domba-dombanya. Sedangkan jika kita telisik lebih dalam dan kita pertanyakan mana wujud konkret dari umat pilihan ini, mereka tak mampu jawab. Nah, umat pilihan ini apa? Ternyata itu final di dalam gereja Katolik. Itulah gereja Katolik. Itu pertama, soal keaslian dan kekonkretan dari apa yang mereka abstraksikan, yang mereka dambakan, itu justru memperoleh wujudnya di dalam gereja Katolik. Itu pertama. Kedua, dengan menjadi atau bergabung sebagai anggota gereja Katolik, kekristenan itu bukan dipikirkan tetapi dialami, dirasakan ataupun dihidupi. Sebagai anggota gereja Katolik, meskipun saya pernah terjun di dunia akademik ya, tetapi ketika mempelajari iman Kristen, bukan hanya aspek kognitif saja yang bekerja, tetapi seluruh asas dalam diri ini turut berfungsi, terutama soal hati, batin, kognitif, soal afeksi. Karena di dalam iman Katolik kita belajar yang namanya spiritualitas dan terutama metanoia yang kita rayakan dalam masa-masa sekarang ini menyambut Hari Raya Paskah. Jadi iman Katolik itu seperti yang Pak Jack katakan, itu sungguh-sungguh Katolik, sungguh-sungguh universal, sungguh-sungguh holistik. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Aldo. Pak Jack mungkin mau menambahkan lagi sebelum saya akhiri sesi ini? Kalau saya tambahkan, mungkin saya hanya menegaskan apa yang ulang-ulang saya katakan kepada banyak pegiat sosial, media sosial Katolik ya. Yang ajar itu begitu menggebu-gebu, bagus itu saya dukung, tapi selalu satu kata yang jangan pernah lupa, itu kata magisterium. Jadi jangan ajar yang kesana kemari yang menurut kamu jalan pikiran sendiri, itu berbahaya sekali. Itu kamu tidak beda dengan Protestan. Jadi kalau mau sungguh-sungguh membawa nama Katolik, ikut saja ya di magisterium itu. Baca dulu itu dokumen-dokumennya, baru kemudian ngomong. Kalaupun ya kalau tidak tahu kasih tahu ya, saya belum tahu, nanti saya cari dulu. Kalaupun misalnya keliru ya dengan rendah hati, kebesaran jiwa, kasih tahu ada keliru karena ini dokumen magisterium ini bilang begini ya.
Magisterium itu bukan kumpulan orang bodoh, itu orang-orang pintar, itu orang-orang terbaik dalam gereja dan levelnya internasional, ya, bukan orang yang kebetulan makan daging ayam panggang malam ini lalu besok bangun pagi segar bugar kemudian menciptakan interpretasi seperti. Bukan, orang yang memang profesional dan orang yang berusaha untuk hidupnya baik, hidup suci, pengakangan diri, macam-macam yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi selalulah menjadikan magisterium, kuasa mengajar gereja sebagai panduan dalam mewartakan iman Katolik ini. Sekian dan terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, mungkin Bang Katsu sebelum kita akhiri, silakan. Ya, jadi ingat pesan dari Bapak Jack, magisterium harus selalu kita tampilkan dalam per-YouTubean Katolik. Jangan kita bawa selera pribadi. Terima kasih, sekian. Ya, terima kasih juga. Jadi inilah kekhasan ya dari iman Katolik yang membedakan dengan Kristen lainnya, bahwa kita selalu harus mengedepankan ya tafsir dari magisterium itu sendiri begitu ya, karena magisterium itu ya bukan sendirian yang buatnya, bukan tafsir pribadi per pribadi, tetapi magisterium ini adalah yang merumuskannya pun juga para ahli yang bertanggung jawab begitu. Dan ketika kita membawa ikan ini sebagai dasar, dan inilah yang membedakan iman kita dengan iman yang lain ya. Iman Katolik ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan baik secara historis ataupun juga tafsirannya gitu. Jadi tidak ngawang-ngawang, bukan bikin-bikinan ya. Jadi ini adalah betul-betul karya daripada Roh Kudus. Mungkin itu yang bisa saya jadikan sebagai kalimat penutup, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di live StreamYard ya, Pak Jack, Pak Aldo, dan Pak Katsu, begitu juga teman-teman yang ada di live YouTube yang menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk umat awam sekalian ya. Dan di sini saya sebagai umat awam punya satu quotes seperti biasa, yaitu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya berbagi pandangan dan channel Katsu undur diri dari hadapan Anda. Jangan dulu, sebentar, jangan marah. Kebetulan saya membaca komentar dari Antoni 343 Ki1 Meko, dia mengatakan ini bagus ya. Dia tradisi Alkitab dan magisterium kuasa mengajar. Thanks Pak Jack. Begini, saya mengerti engkau ada ketulusan untuk menulis itu, tetapi sengaja saya memberi komentar karena tidak jarang banyak saudara-saudara kita yang Protestan itu keliru memahami. Ketika kita mengatakan magisterium, lalu mereka akan mengatakan, ngapain saya tidak percaya magisterium, saya lebih percaya Alkitab, firman Tuhan. Itu penting. Jadi mereka mengkontraskan antara dua hal itu, padahal tidak demikian cara berpikir Katolik. Kita kan selalu dengan tiga batu tungku itu, Alkitab, tradisi suci dengan magisterium. Tapi ingat, dalam konteks mengajar, Alkitab tidak bisa mengajar dirinya sendiri, tradisi suci juga tidak bisa mengajar diri sendiri. Harus magisterium yang menafsirkan Alkitab dan tradisi suci dan kemudian mengajarkannya. Mereka yang Protestan yang bilang itu Alkitab itu sebenarnya bukan Alkitab sendiri yang mengajarkan itu, tapi mereka itu yang secara sadar atau tidak menggelarkan diri, mengangkat diri sebagai magisterium. Jadi mereka membuat diri mereka sendiri sebagai magisterium, sebagai paus dalam kesatuan dari seluruh uskup. Jadi mereka itu satu orang saja itu, mereka merangkum semua paus, uskup, bahkan seluruh sejarah gereja, orang-orang hebat di sepanjang gereja itu. Jadi mereka tidak mengerti tentang hal itu secara epistemologisnya ke situ. Jadi ketika kita menyebut magisterium itu adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi tiang penopang gereja itu, untuk menjadi penafsir dari Alkitab dan tradisi suci untuk diajarkan. Jadi dalam konteks seperti itu, sehingga jangan sampai kita salah mengerti, wah ini kita ini ikut perkataan manusia, ikut perkataan paus, tidak ikut perkataan Alkitab. Keliru. Yang engkau omong sendiri itu sebenarnya engkau perkataanmu, engkau bawa Alkitab.
Sementara banyak orang yang bilang sola scriptura hanya Alkitab, tapi faktanya mereka bisa berseberangan. Sama-sama bilang itu berdasarkan Alkitab. Jadi di mana salahnya? Salahnya mereka tuh di kepala itu kurang diformat dengan baik dari segi filsafat yang nama epistemologi, yaitu ilmu tentang ilmu. Bahwa sebelum sampai di teks itu ada satu hal yang namanya interpretasi. Nah, interpretasi itu bisa beda-beda. Nah, kita ini Katolik 1 miliar lebih orang itu bisa beda-beda. Tapi kita percaya Tuhan telah mempercayakan orang-orang khusus yang kita sebut dengan magisterium sebagai yang punya tanggung jawab atau kuasa untuk menafsirkan itu. Jadi kita boleh menafsirkan, tetapi penafsir terakhir yang menjadi ofisialnya ada di magisterium. Jadi ini sengaja saya ngomong supaya pendengar, terutama saudara-saudara kita yang Protestan, jangan salah tafsir bahwa ini Katolik ini mengangkat lagi manusia sebagai yang lebih tinggi dari Alkitab. Bukan begitu cara berpikirnya. Demikian, silakan tutup. Demikian. Baik, terima kasih Pak Jack, luar biasa ya kawan-kawan. Malam hari ini kita belajar banyak sekali dari Pak Jack, Pak Aldo dan Pak Katsu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin.